Hapus 5 hal ini sekarang dari rumahmu, karena 5 hal ini dipercaya memiliki energi negatif dan dapat menarik kemiskinan dan nasib yang buruk. Apa aja kelima hal itu? Yang pertama, pakaian yang tidak pernah kamu pakai lagi. Baju lama, ataupun baju yang tidak kamu pakai lagi, tetapi masih saja kamu simpan. Itu bisa dipercaya menyimpan energi masa lalu, menghambat pertumbuhan dan menyimpan energi-energi negatif. Dan yang kedua, barang yang sudah rusak ataupun barang yang sudah retak, misalkan jam dinding mati, cermin yang sudah retak, karena ini dipercaya memancarkan energi kerusakan atau keretakan di dalam hidupmu. Dan yang ketiga, sepatu yang kotor dan usang. Sepatu adalah lambang dari perjalanan hidup. Bersihkan atau ganti supaya hidup berjalan lancar. Dan yang keempat, barang milik orang yang sudah tiada, menyimpan barang dari masa lalu. Itu sama aja kamu menahan dirimu dari masa depan. Maka kamu bisa melepaskan barang itu dengan doa dan rasa syukur. Dan yang kelima, bersihkan rumahmu dari kotoran dan rapikan barang-barang yang berantakan di dalam rumah yang kotor dan berantakan. Tidak akan bisa mengalir energi positif di sana. Maka kamu harus meringankan ruangan rumahmu dari barang-barang yang berantakan, ataupun barang-barang yang sudah tidak terpakai. Buka jendelamu setiap pagi dan biarkan energi positif itu masuk ke dalam rumahmu. Ingat, rumahmu mencerminkan isi hatimu di dalam. Rumah yang kotor dan berantakan dipastikan tidak akan terdapat jiwa yang sehat di sana. Dan ketika jiwamu tidak sehat, maka rezekimu pun pasti akan seret. Selamat mencoba. Kamu merasa orang yang paling rajin ibadah, rajin salat, rajin berdoa, juga rajin bersedekah. Tapi sama suami kamu sendiri kamu ngelunjak, kamu sering merendahkan, dan kamu sama sekali tidak pernah menghargai suamimu. Kalau dinasehati suami kamu menolak, kalau kamu ditegur justru kamu melawan, dan egomu masih terus saja kamu pertahankan. Padahal seharusnya kamu itu mengerti untuk menjadi pribadi yang baik. Itu bukan bicara hanya tentang ibadah, salat, berdoa, dan bersedekah, tapi harusnya kamu juga menjaga adab, kamu taat dalam rumah tangga. Karena mau serajin apapun kamu ibadah, itu tidak akan pernah menjadi jaminan pahala buatmu jika sikap durhaka terhadap suami masih tetap kamu pelihara. Karena pada sejatinya sikapmu itu adalah cerminan dari hatimu berbaik-baik pada orang lain, tapi jahat sama suami sendiri. Itu sama aja kamu sedang menipu dirimu sendiri. Meskipun kamu rajin ibadah, salat, berdoa, bahkan bersedekah, tapi kamu untuk menghargai suamimu saja kamu tidak bisa. Kamu masih aja durhaka terhadap suamimu. Maka semua amal yang kamu lakukan itu sia-sia. Karena sejatinya ibadah seorang istri yang paling utama adalah hormat, tunduk dan patuh kepada suaminya. Karena perlu kamu ingat ridho suamimu adalah ridho Allah juga. Jadi sebelum kamu melakukan kebaikan kepada orang lain, maka perbaiki dulu dirimu terhadap suamimu. Satu kali Nabi pernah bilang begini, "Ya Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum kamu melakukan 4 perkara ini. Yang pertama, jangan lupa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum tidur. Ketika engkau membaca surat Al-Ikhlas, engkau akan mendapatkan pahala seperti menghatam Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat para nabi. Maksudnya adalah jangan engkau tidur sebelum bersolawat sebanyak 3 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum seluruh muslim ridho kepadamu. Caranya beristighfarlah, astaghfirullahalazim. Dan yang keempat, jangan tidur sebelum engkau berhaji dan berumroh. Caranya sebelum tidur bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sebanyak 3 kali. Ringkas, mudah dilakukan, tetapi pahalanya sangat besar. Jangan lupa amalkan setiap malam sebelum tidur.